السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام اتق الله تجده تجاهك، أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, ukuran kesuksesan kita dalam usaha-usaha kebaikan, usaha 4 amal, dalam usaha dakwah, usaha ta'lim wa ta'allum, zikir ibadah, usaha meluruskan muamalat, muasyarat dan akhlak, adalah seberapa takwa kita di dalam mengerjakan perkara tadi. Usaha dakwah, usaha yang begitu besar, kebaikan-kebaikan sampai kepada umat karena ada yang menyampaikan. Maka yang paling banyak pahala di kalangan umat ini diantaranya adalah para da'i-da'inya. Da'i yang bagaimana? Para hadirin, da'i yang takwa. Sepagi sepetang fisabilillah lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Sepagi sepetang yang bagaimana? Yang disertai dengan takwa. Begitu juga para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar adalah perkara yang begitu besar, asbab hidayah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dapat hidayah karena dengar ta'lim. Bahkan ta'lim itu adalah bahannya dakwah. Tanpa ada ta'lim, orang itu mau ngomong apa itu enggak tahu para hadirin. Mau menyampaikan apa itu ya kosong, wong bahannya enggak ada. Maka Nabi mengatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali, sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk mengajar. Innama bu'itsu mu'allima. Di semua pemberitaan-pemberitaan iman dan amal itu adalah dari ajarannya Nabi. Iman yang benar begini dari ajarannya Nabi. Islam yang benar begini, ajarannya Nabi. Bagaimana orang sampai usaha derajat ihsan, ajarannya Nabi. Takwa itu bagaimana, ajarannya Nabi. Muamalat, muasyarat yang benar bagaimana, itu adalah dari pelajaran dari Rasulullah SAW. Ta'lim wa ta'allum yang bagaimana para hadirin, yang disertai dengan ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga zikir dan ibadah. Perkara besar. Kata para ulama, zikir itu satu perkara yang bisa mandiri. Kita ini duduk khusus untuk zikir bisa. Duduk plek zikir dengan baca Quran, baca tasbih, baca tahmid, baca sholawat. Tetapi amalan kebaikan apapun memerlukan zikir. Semua kebaikan yang tidak disertai dengan zikir enggak jadi baik. Dakwah itu begitu besar, tapi kalau enggak ingat Allah jadi enggak baik.
Ta'lim wa ta'allum itu begitu besar, tapi kalau nggak ingat Allah, jadi nggak baik. Tapi zikir itu sendiri juga ada ujiannya. Zikirnya disertai ketakwaan apa tidak. Maka dulu, zaman dulu ada seorang ulama namanya Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, dalam semua amal agama itu ada setan yang menggoda biar kita ini nyeleweng dari ketakwaan. Maka zaman dulu ada seorang pengajar agama sepertinya, tapi sebetulnya dia ini adalah tergoda setan di dalam taklim wa ta'allumnya, di dalam majlis-majlis kebaikannya. Maka orang yang seperti ini kena talbisul iblis, terkena penyelewengan dari iblis, keluar dari takwa dalam amalan yang begitu besar. Muridnya cantik-cantik kata beliaunya, dia pengen berbuat yang tidak benar pada muridnya, maka dia bilang pada muridnya, silahkan zikir, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka muridnya pun la ilaha illallah, sadaqah la ilallah. Yang ngajari itu, yang kena demit itu bilang, saya cinta pada mulut yang barusan bilang la ilaha illallah, mulutnya dicium. Jadi alasannya zikir ternyata untuk menyalurkan nafsunya. Begitu juga dalam muamalat muasyarat, kita bergaul dengan orang, pergaulan yang bagaimana, yang diridhai Allah, itulah yang kita praktekkan. Jangan sampai katanya alasannya muasyarah, ternyata di situ tidak dipraktekkan ketakwaan, akhirnya dari muasyarahnya kita dapat murkanya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 amal besar yang mana tidak usah dikerjakan maksimal pun sudah bisa mendatangkan surga. Pertama kali adalah amalan perjuangan, sepagi sepetang lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Sehari fisabilillah lebih baik dari orang di rumahnya ibadah sampai sak matinya. Begitu besar. Maka suatu hari dalam hadis riwayat Muslim, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, kamu lihat itu, si Kozman itu, si orang yang bentuknya memang pendek, melebihi pendeknya umumnya orang, si cebol itu tak lihat dia ini adalah salah satu penghuni neraka. Maka para sahabat begitu terkejut, ini Kozman ini terkenal sangat semangat di dalam urusan perjuangan, selalu terdepan di dalam menghadapi kebatilan. Tapi kalau Nabi sudah bersabda, Nabi ini tidak akan keliru dalam sabdanya. Maka mereka penasaran, akhirnya mereka membentuk tim untuk ngawasi Kozman. Apa yang terjadi dalam kehidupan Kozman ini? Akhirnya dalam satu medan perjuangan, Kozman maju, soft awal, sampai dengan sebab dia sekian banyak musuh bergelimpangan. Terakhir Kozman itu luka parah, kritis mau mati. Begitu mau mati, Kozman itu bilang, saya ini berjuang bukan karena iman dengan Nabi Muhammad kok. Saya ini hanya fanatik membela kaum saya saja yang kebetulan ikut rombongannya Nabi Muhammad. Kemudian dia mati. Dalam perjuangan, mati dalam perjuangan, tapi tidak disertai karena melaksanakan perintah Allah, karena cari ridha Allah, karena menjauhi murkanya Allah. Sekedar ikut. Duduk dalam majelis-majelis kebaikan, ini Masya Allah, disertai malaikat di anu rahmat. Tapi kalau duduknya ngantuk kan nggak dengar apa-apa para hadirin. Nah, maka yang ngantuk-ngantuk bangun dulu. Assalamualaikum. Ya,
Dari mana Pak? Saya yang pundi? Liyane pundi? Oh, Sumbar, Sumatera Barat. Alhamdulillah. Istrinya berapa? Ya, istri satu nggak boleh ngantuk. La ilaha illallah. Kemudian amalan yang kedua, ini amalan besar, adalah amalan infak fisabilillah. Berkorban harta fisabilillah, ini amalan yang begitu besar. Berkorban harta di dalam ridhonya Allah, ini perkara besar. Begitu besarnya sampai Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah secuil, ya, secuil dari satu biji kurma. Kata para ulama, sikun itu bisa saja separuh, bahkan bisa saja seperempat, bahkan bisa saja sekelumit. Itu kalau diterima oleh Allah sudah bisa menyebabkan orang itu selamat dari api neraka. Nah, maka cerita-cerita dalam bab sedekah nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang diperintahkan masuk neraka, begitu diantar ke neraka, pintu neraka nggak bisa dibuka. Para malaikat heran kenapa nggak bisa dibuka. Ternyata pintu neraka itu terganjal dengan sekeping roti yang dia dulu pernah menyodakohkannya ketika di dunia. Masya Allah. Bagaimana kalau orang korban habis-habisan hartanya di dalam ridhonya Allah? Wah, ini sudah terhalang dari api, mestinya sudah jauh dari api mestinya. Maka Nabi bercerita ada orang yang habis-habisan memberikan hartanya dalam tempat-tempat yang diridhai Allah, diperintahkan masuk neraka. Maka dia protes, kenapa saya masuk neraka padahal saya sudah habis harta saya untuk saya infakkan dalam ridhonya Allah. Maka para malaikat mengatakan, kamu kerjakan itu kan biar dibilang dermawan, bukan karena ridhonya Allah, bukan karena takwa. Orang-orang sudah muji kamu, Pak ini sangat dermawan. Ya minta pahala pada mereka dong. Nah, karena mereka, silahkan masuk neraka. Jadi pejuang fisabilillah harus mikir, ini sudah melalui aturan yang takwa atau belum. Begitu juga mungfiqun, ahli-ahli korban juga harus mikir, ini sudah disertai ketakwaan atau belum. Kemudian yang ketiga, para hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk asbab orang itu dapat anugerah begitu besar, mungkin inilah yang terbesar, adalah belajar agama. Orang itu baru berangkat belajar sudah dihitung fisabilillah. Begitu berangkat belajar sudah disertai 70.000 malaikat. Begitu berangkat belajar dapat jaminan semua urusan rezekinya ditanggung oleh Allah. Begitu berangkat belajar dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Wah, sekian banyak. Dan memang semua teori ketakwaan itu adalah dari belajar. Maka kalau orang belajar itu seperti dia ini buat pabrik amal. Maka kita lihat semua kebaikan di umat Muhammad ini sumbernya adalah ilmunya Nabi. Selepas Nabi wafat adalah sumbernya dari para ulama pewarisnya Nabi. Para ulama mengajar di lembaga-lembaga keilmuan. Maka munculnya dai, munculnya ahli wirid, munculnya ahli infak tidak lepas dari lembaga-lembaga keilmuan. Kita lihat kenyataan, saya Ilyas alumni pondok, saya Yusuf alumni pondok, saya In'am, saya Sa'ad dan seterusnya alumni pondok semua. Di amalan begitu besar, karena pabriknya amal adalah ilmu, penyampaian amal adalah dakwah. Maka ada orang yang alim diperintahkan untuk masuk neraka.
Maka dia kaget, kenapa saya diperintahkan neraka padahal saya orang yang alim. Yang mana orang itu nggak usah alim, taklim sebentar aja pahalanya Masya Allah. Nah. Maka para malaikat bilang pada dia, kamu belajar-belajar itu kan biar diomongin orang ini orang alim, orang alim. Dan mereka sudah muji kamu, ya minta pahala pada dia, silakan masuk neraka. Maka itulah kesimpulannya Al-Imam Nawawi rahimahullah, termasuk pimpinannya ulama di zamannya dan pimpinan di dalam urusan fatwa dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan semua janji agama fi sabilillah, ta'lim wa ta'allum, sedekah, zikir, muamalat yang begini, orang dagang yang karena Allah, yang itu akan dikumpulkan dengan para nabi dan para syuhada, itu semuanya hanya akan didapatkan kalau dikerjakan disertai takwa. Karena Allah sudah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari hamba-hambanya yang takwa. Kita bersyukur dikumpulkan dalam majelis kebaikan pagi ini para hadirin. Bersyukur ditolong oleh Allah untuk bisa bareng-bareng fikir untuk usaha bergerak latihan berjuang fisabilillah. Sebagian latihan makomi di daerah-daerahnya. Bergerak latihan untuk mempraktekkan agama 24 jam. Maka ini semua sangat baik, perlu kita syukuri, tapi jangan lupa belum akan diterima sebelum melaksanakannya disertai ketakwaan. Sudah sesuai perintah dan sudah menjauhi larangan belum di dalam ngerjakan 4 amal tadi, ngerjakan perkara-perkara besar itu. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Maka kita usaha lagi sampai wafat dalam usaha menyempurnakan ketakwaan kita. Pujiannya orang yang memuji jangan sampai menyebabkan kita ini tergiur, karena yang tahu mengenai kita ya diri kita ini. Begitu juga caciannya orang yang mencaci jangan menyebabkan kita ini jadi melemah, karena caciannya orang mencaci kalau asalkan kita ini takwa tidak masalah. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk usaha lagi buat kerja-kerja agama disertai dengan ketakwaan. Silahkan, Masya Allah, monggo 4 bulan, 40 hari atau berapa hari saja, monggo, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bulan 40 hari, berapa hari saja? Soalnya sedang niat insyaallah. Bulan Muharram ini tanggal pertama. Sebagaimana sholat terpenting adalah sholat fardu, selepas sholat fardu yang terutama adalah sholat tahajud. Begitu juga puasa terpenting adalah puasa Ramadan kewajiban, yang tertinggi derajatnya puasa sunnah selepas Ramadan adalah puasa pada Muharram, wabil khusus 10 hari pertama. Dari 10 hari itu yang terpenting lagi adalah hari ke-10. Siapa yang puasa hari ke-10 bulan Muharram yang dinamai Asyura. Asyura itu dalam bahasa kita ya hari ke-10 itu. Asyura jadi kata-kata Asyrah, 10, hari ke-10. Maka akan mengampuni dosa 1 tahun yang telah lalu. Disunahkan juga hari ke-9 karena Nabi bersabda, kalau tahun depan saya masih hidup, puasa hari ke-9 juga. Maka di antara kesempatan setahun sekali adalah
meningkatkan amal ketika Muharram, termasuk amalannya puasa. Muharram ini bulan yang di dalam sejarahnya manusia sekian banyak pertolongan besar yang diturunkan oleh Allah kepada para pejuang agama, kepada para nabi, para rasul. Bulan Muharram, Nabi Nuh, Nabi Yunus, nabi-nabi yang lain, banyak pertolongan terjadi ketika bulan Muharram. Kemudian ada satu hadis yang telah dicoba oleh para ulama, yang mana pengalaman para ulama menyebabkan mutu hadis ini tambah kuat. Siapa yang hari ke-10 Muharram melonggarkan keluarganya, jadi usaha untuk ngikram khusus keluarganya sekemampuannya, maka Allah akan longgarkan untuk dia rizki selama 1 tahun. Apa, selamatan, kendurian kah atau apa? Hari ke-10 itu ya, kalau nggak salah nanti jatuhnya hari Senin kalau nggak salah, dihitung sendiri aja, Senin depan. Ini hari Selasa apa hari Senin nanti? Hari Selasa ya, hari Selasa depan ya. Jadi pas malam musyawarah itu sudah mulai masuk 10 Muharram. Kesempatan berjuang para hadirin, dan mengingatkan kita hijrahnya Nabi sudah 1441 tahun yang lalu, yang mana Nabi dalam hijrahnya ini mencontohi umat, agama yang saya bawa ini tidak cukup dikerjakan di rumah-rumah, di kampung-kampung saja, perlu disempurnakan dengan gerak. Yang di rumah juga gerak, yang keluar fisabilillah juga gerak. Karena kalau di rumah duduk tok nanti nggak jadi amal dengan baik. Mereka usul, para sahabat usul, kita harus punya penanggalan khusus orang Islam ini. Penanggalannya dimulai tahun apa ini? Ada yang usul lahirnya Nabi, belum, ini lahirnya Nabi belum tampak begitu hebat kelahiran Nabi, tapi belum tampak memang Nabi lahir belum untuk ditiru, nanti 40 tahun kemudian. Bagaimana kalau selepas Nabi umur 40 ketika Nabi diutus? Maka Sayyidina bilang ini waktu itu baru permulaan. Kalau sejarah dimulai dari permulaan nanti semangatnya masih kurang lebih begitu. Nah kapan? Mikir ketika Nabi hijrah itulah puncak atau titik meledaknya perkembangan hidayah. Maka begitu kita melihat tanggalan, wah ini hijrah, Masya Allah, ini titiknya, ledaknya hidayah ini di sini, ini dalam sejarah, walaupun tentu saja benihnya anunya sebelumnya. Maka begitu kita lihat tahun Hijriyah, sebagai orang Islam harus juga meluangkan waktu untuk berjuang. Karena kita ini dididik oleh Nabi, yang nabinya mendidik umatnya di antara pendidikannya untuk berjuang. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. 1441. Mengenai tahun itu sebelumnya sudah ada tahun, dan tahunnya selalu berganti setiap Muharram. Tapi Sayyidina Umar dan para sahabat pengen ngenolkan tahun, setiap bulan Muharram itu mulai hijrahnya Nabi dihitung tahun pertama. Kurang lebih begitu itu. Mulai hijrahnya Nabi dihitung tahun pertama. Mengenai Muharram itu sendiri, sebelum Nabi diutus pun sudah selalu jadi awal tahun para hadirin. Jadi Sayyidina Umar tidak merubah awal tahunnya, merubah permulaan tahun untuk Islam. Maka bulan Muharram ini bukan waktu hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi Rabiul Awal. Nabi sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal yang Nabi sampai ke Madinah itu Muharramnya dihitung tahun pertama. Kurang lebihnya begitu itu. Tahun pertama hijrah.
Bisa dipahami para hadirin? Karena kadang-kadang kalau nggak ada keterangan dikira sebelum itu belum ada bulan. Lah bagaimana kita menghitung Nabi lahir bulan Rabiul Awal, kan sudah ada berarti. Nabi di Mekah 13 tahun, ini semua penanggalan Hijriah belum ada. Maka 1441 itu adalah memang tahunnya sudah ada, tapi dinolkan oleh Sayyidina Umar mulai tahun Hijriah. Di antara sebabnya karena Sayyidina Umar kirim surat kepada daerah-daerah, kirim surat diberi bulan ini kamu bulan ini tak beri tugas begini-begini, tak panggil ke Madinah bulan ini. Maka gubernur-gubernur yang diberi surat Sayyidina Umar tanya, ini bulan ini yang tahun akan datang apa tahun yang akan datang lagi, apa yang telah lalu? Karena kita ini belum punya tahun, ini tahunnya masih ngikut-ngikut tahun sebelumnya. Akhirnya Umar terhenyak, terkejut, iya ya. Kalau saya bilang Muharram ini tahun keberapa? Bulan Rabiul Awal tahun keberapa yang ciri khasnya orang Islam belum ada. Akhirnya musyawarah disepakati tahun kita, tahun khusus dihitung mulai hijrahnya Rasulullah SAW. Ini jasanya Sayyidina Umar, mertuanya Nabi yang Nabi menjamin Allah telah letakkan kebenaran di lidah dan di hatinya Umar. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.